Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ria Indirawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan teacher-centered learning ketika pembelajaran di kelas. Saya berfokus pada ketuntasan kognitif dan penyelesaian materi saja. Padahal idealnya saat ini pembelajaran haruslah berpusat pada murid atau student oriented, yang mana mereka harus menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Saya mempelajari banyak hal dalam modul 1.1 tentang praktik pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga saya bisa memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Kemudian, cara memahami diri saya sebagai pendidik: 1. Memahami filosofi Ing Larso Sumpulodo Ing Madyo Mangunkarso. 2. Refleksi diri. 3. Pengembangan diri. 4. Penerapan nilai-nilai prioritas. 5. Berempati dan memahami siswa. 6. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Perasaan ketika mengajar di kelas, ketika saya tanyakan pada murid-murid, antusiasme dan keterlibatan mereka itu sangat terasa. Kemudian ada kebingungan dan tantangan. Ketiga adalah rasa pencapaian jika mereka berhasil. Untuk saya sebagai guru, saya akan merasa kegembiraan dan kepuasan, kekhawatiran dan tantangan, dan rasa pencapaian jika murid saya berhasil. Kemudian contoh praktik baik pada mapel IPAS yang saya lakukan di kelas saya merencanakan dengan latar belakang rencana pembelajaran serta tujuan pembelajarannya. Kemudian ada metode pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajaran yang saya susun, dan ada pengalaman pembelajaran di kelas antara siswa dan saya sebagai guru. Implementasi proyek pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Praktik baik memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pencapaian siswa dan pengalamannya ketika pembelajaran berlangsung. Yang saya lakukan adalah perencanaan bersama kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian ada pelaksanaan yang saya terapkan pada pembelajaran di kelas.